Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Megadi Praditya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan desain video pembelajaran berbasis PJBL atau Project Based Learning pada pembelajaran IPA dalam materi pemanasan global untuk siswa kelas 7 SMP semester 2. Yang perlu kita ketahui dalam desain pembelajaran PJBL ini terdapat 6 sintak diantaranya. Yang pertama ada start with the essential question. Yang kedua ada design a plan for the project. Yang ketiga ada create a schedule. Yang keempat ada monitor the student and the progress of the project. Yang kelima assess the outcome. Yang terakhir ada evaluate the experience. Mengefisienkan waktu, mari kita lanjut saja pada praktek desain pembelajaran PJBL-nya. Di Panganjali Triti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Please sit down. Thank you. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sebelum kita mulai proses pembelajarannya ini, marilah kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah hadir di sini dengan keadaan yang cukup baik. Ya, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dapat diakhiri. Ya, sebelumnya Bapak mau bertanya sama kalian, gimana keadaan kalian? Karena kan ini sudah lama berjalan liburan. Baik, Pak. Baik, benar? Benar. Iya, gimana? Baik juga, ya bagus ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Tapi dari sini Pak Mega lihat ada yang kurang nih bangkunya. Ada yang nggak sekolah ya? Ternyata Pak ada pertandingan bola basket. Wih, ada pertandingan bola basket tingkat Kabupaten. kabupaten nih, hebat sekali ya. Kalian patut mencontoh teman-teman kalian yang kayak gitu. Terus Pak juga bangga sama kalian karena dua teman kalian di depan yaitu Gita sama Mia memperoleh juara 1 pembuatan video vlog tingkat kecamatan ya. Wih, kasih applause dulu. Ya, seharusnya kalian teman-teman yang lain juga harus semangat karena kalian itu generasi muda penerus bangsa, jadinya nggak boleh pantang menyerah. Ya, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini. Saya merasa sejuk, Pak. Oh, kita merasa sejuk. Terus? Saya juga. Oh, Mia merasa sejuk juga. Iya. Nah, tapi setelah kalian melewati proses pembelajaran kan sampai jam 12 kira-kira ya. Apa yang kalian rasakan pada siang hari? Jadi semakin panas. Jadi semakin panas? Benar. Kita juga. Iya. Terus kenapa sih kalian masih ingat nggak kenapa kita di sekolah ini dari jam ke jam itu udaranya semakin panas? Kalian tahu nggak? Saya, Pak. Ya, kita kenapa? Udaranya semakin panas karena suhunya semakin meningkat. Karena suhunya semakin meningkat. Benar juga ya, karena suhunya meningkat kalian jadi semakin panas. Terus pertanyaan apa lagi satu menyebabkan suhu bumi itu meningkat? Kurangnya pohon. Kurangnya pohon. Akibat berbau. Iya, benar. Kita ada Adanya asap kendaraan bermotor dan juga asap pabrik. adanya asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Wah, ternyata kalian masih ingat juga ya apa penyebab dari suhu bumi itu bisa meningkat. Tapi kalian tahu nggak apa kandungan di dalam asap kendaraan bermotor, asap pabrik tersebut? Kalian bisa jelasin? Peningkatan karbon dioksida atau CO2, Pak. CO2 menyebabkan atau mengakibatkan rumah kaca. Jadinya panas pada radiasi tertangkap di matahari. Yang ada CO2 ya, berarti ada CO2 di dalamnya. Selain itu ada yang menambahin gas-gas lain yang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu. Ya kita. Selain CO2, ada juga gas lainnya yang dapat merampas panas radiasi matahari, Pak, seperti CFC dan metana. Wah, ya bagus sekali ya jawaban kalian ya. Ternyata kalian masih ingat dengan materi efek dari rumah kaca yang kemarin. Jadi pada kali ini kalian akan mempelajari dan menganalisis tentang dampak dari pemanasan global dan bagaimana upaya penanggulangan kalian. Ya, jadi untuk hari ini kita fokus pada pembuatan proyek berupa poster. Yeay. Nah, sekarang kalian ingat bagi kelompok bersama teman, ingat saran Bapak, kalian itu harus bersama teman, harus saling berbagi. Ya, jangan pilih-pilih teman, kalian kelompoknya harus heterogen. Ya, silakan kalian bisa jaga asas kebersamaan kalian. Ya, Pak. Ya, ya. Kalau sudah pas kelompoknya, kita semangat mengerjakan proyek berupa poster pada hari ini. Sebelum itu kalian ini ya, nanti ada hadiah atau penghargaan buat kalian yang memperoleh predikat kelompok yang terbaik. Jadi sebelum kalian berfokus pada proses pembelajaran, ada baiknya kalian
mengamati salah satu video dalam pemanasan global. Ya, ini dia video. Tadi kalian sudah melihat videonya kan? Ya Pak. Ya, berdasarkan video yang tadi, kalian ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Ada? Kita apa yang mau ditanyain? Kalau misalnya di Bali terjadi kekeringan akibat suhu meningkat, apakah biota di wilayah ini akan mengalami kepunahan? Ya, biota di Bali apa akan mengalami kepunahan jika suhu terus meningkat? Mereka tulisin dulu ya. Ya, yang lain ada pertanyaan? Gimana Ya. jika jumlah kendaraan bermotor di Bali terus meningkat? Kalau jumlah kendaraan bermotor di Bali terus meningkat. Ada lagi? Ya, kita lagi. Apa ada upaya efektif yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemanasan global? Ya, upaya efektif yang terakhir ya bagus sekali ya. Upaya efektif. Nah, jadi di sini ada 3 dari pertanyaan kalian ya. Kalian sudah pintar-pintar sekali memaparkan permasalahan berdasarkan video yang tadi ya. Tapi sekarang kalian coba identifikasi masalah 3 masalah ini di sumber belajar kalian di buku bahan aja. Ya, Bapak kasih waktu. Nah, setelah kalian identifikasi masalah tadi di buku belajar kalian, buku bahan belajar kalian, sekarang Bapak beri kalian LKPD. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, 3 pertanyaan tadi ya. Kalian coba diskusikan kembali LKS ke LKPD yang Bapak berikan sama teman kelompok kalian. Nah, sekarang Bapak berikan waktu kalian kebebasan untuk mendiskusikannya. Oke, kalian sudah selesai buat untuk mengumpulkan informasinya? Sudah, ya bagus sekali. Sekarang kalian dengan teman kalian coba diskusikan kembali bagaimana rencananya dan timeline dalam pembuatan proyek poster kalian ya. Nah, sekarang kalian ada yang ingin bertanya atau enggak? Bapak, saya ingin bertanya berapa waktu yang diberikan dalam pembuatan poster? Ya, kalau misalnya sekarang mungkin 1 jam pelajaran aja ya. Ya, ada yang ada yang bertanya lagi? Boleh nggak kajian proyek kami dilakukan secara global biar tidak dibagi? Oh, kalau misalnya secara global di permukaan bumi, boleh. Kalian boleh di ngambilnya contohnya ya kayak di benua lainnya atau di tempat lain lainnya. Tapi Bapak harapkan juga kalian ngambil di Bali salah satunya karena ini tempat tinggal kalian. Ya, sekarang Pak Mega tanya pada kelompoknya kita, kalian ngambil topik apa untuk menjawab 3 permasalahan tadi ya? Dari hasil pengumpulan data sama diskusi kelompok kami menggunakan fakta semakin tingginya suhu di permukaan bumi menyebabkan selesai ditutup mencair. Dari faktanya itu kita analisis Pak separah apa pemanasan global kalau harus berlanjut. Oh, jadi kalian ngambilnya secara global di kutub ya? Di kutub ya, bagus sekali ya. Kalian sudah bagus, ya lanjutkan. Oke Pak. Ya, untuk kelompoknya Nia sama kita, Bapak tanya ada kesulitan nggak dalam pembuatan proyeknya ini? Ada Pak, kami sulit bagi tugas soalnya teman kelompok selalu random, jadinya harus tahu bakat dari awal lagi. Ayo sangat mendekat. Oh, gitu ya. Kalian harus sama teman dekat baru bisa gampang komunikasi ya. Iya, Pak. Kita juga kayak gitu ya. Ya Pak. Oh, ya apa kalian sama teman harus bareng-bareng ya buatnya, bareng-bareng jadi sukses juga bareng-bareng. Terus untuk kalian, Bapak tanya ini gambarnya yang dibuat sama kita pada posternya, kalian nyari sumber di internet atau mikir sendiri? Dari sumber internet. Oh, dari sumber internet ya. Bagus, sudah bagus ya. Silahkan dikerjakan lagi ya. Anak-anak, karena waktunya ini sudah
pukul ya 11 kalian harus siap-siap untuk melakukan komunikasi atau presentasi hasil proyek kalian ya. Jadi sebelum itu Bapak ingin kalian membereskan alat dan bahannya terlebih dahulu biar kalian nyaman belajarnya. Ya, siap? Siap. Nah, jadi baik Bapak inginnya sukarela kalian ya. Boleh sukarela maju. Siapa yang ingin maju kelompoknya duluan? Ya Pak, kelompok kami. Ya, kelompoknya Gita sama Mia silakan maju ke depan ya. Yuk. Ya, silakan untuk kelompoknya Gita sama Mia presentasi. Terima kasih atas waktunya. Sebelum mempresentasikan proyek kami menghaturkan tangan jali umat. Om Swastiastu. Dan selamat pagi Pak Mega dan teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan dampak dan upaya penanggulangan pemanasan global. Secara global, kami mengambil fakta yang terjadi pada bagian bumi di kutub. Kalian bisa lihat pada poster terdapat gletser yang sudah mencair menjadi bagian kecil yang awalnya sangat besar. Gletser ini sebagai habitat biota seperti penguin, beruang kutub, beruang laut, singa laut, dan organisme lainnya. Bila gletser yang awal mulanya sebagai habitat, bila pemanasan global terus berlanjut, habitat biota tersebut akan hilang. Hilangnya tempat tinggal hewan akan mengakibatkan punahnya hewan-hewan di kutub. Bila hal tersebut terjadi, tentunya generasi penerus tidak akan mengetahui di bumi pernah terdapat spesies seperti beruang kutub dan penguin. Selain itu, sebagai generasi muda, kita seharusnya lebih aktif lagi dalam mengupayakan penanggulangan dampak pemanasan global. Dalam skala kecil, kita bijak dalam menggunakan parfum atau kendaraan bermotor. Ya, sekali-sekali setiap weekend kita pakai sepeda untuk ke sekolah. Secara global, kita dapat mengikuti kegiatan konservasi penanaman tumbuhan. Hal ini bertujuan agar siklus karbon seimbang, sehingga tumbuhan mampu lebih banyak menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen untuk tubuh kita. Selain itu juga kesetimbangan kadar CO2 yang berada di atmosfer agar berkurangnya dampak pemanasan global. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami lanjutkan pada sesi diskusi. Ya, pemaparan yang bagus sekali ya dari kelompoknya Gita sama Mia. Nah, untuk selanjutnya kalian berikan aplaus dahulu. Ya, selanjutnya Bapak ingin memberikan penilaian. Pemaparan kalian itu sudah cukup baik ya tentunya. Tapi Bapak ingin bertanya tentang keberlanjutan dari dampak pemanasan global. Kalian kan sudah membilang bahwa pemanasan global menyebabkan gletser di kutub itu mencair. Tapi apa sih keberlanjutan dari pemanasan global tersebut? Menurut kami ada, Pak. Ada gininya? Ya, kayak gimana? Coba jelaskan. Ya, selain hilangnya habitat biota di kutub, es gletser yang akan mencair akan membanjiri pulau-pulau kecil, sehingga pulau kecil akan tenggelam oleh volume air laut akibat gletser yang mencair. Selain itu juga bagian pesisir pantai akan terjadi abrasi karena semakin banyaknya volume air laut. Ya, itu bagus sekali analisis kalian ya. Dampak dari pemanasan global yaitu berada pada di kutub utara dan kutub selatan. Nah, yaitu mencairnya gletser yang menyebabkan terjadinya kepunahan atau naiknya permukaan air laut. Ya, untuk sekali lagi berikan aplaus pada kelompoknya Gita dan Mia. Ya. Terima kasih penilaiannya Pak Mega dan teman-teman. Untuk menutup presentasi kami, ucapkan para Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, waktunya kalian sudah mepet, kalian istirahat ya. Tapi kalian coba kerjakan dulu pelan-pelan, masih ada waktu lagi sedikit. Nanti kumpulkan jawaban individu kalian dan jawaban kelompok kalian. Ya, silakan. Ya, Pak. Jadi pada kesempatan proses kali ini siapa yang ingin menyimpulkan
proses pembelajaran pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, boleh Mia dulu ini. Kesimpulan yang dapat saya berikan pada pembelajaran hari ini bahwa pemanasan global telah memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan dan lingkungan. Kenaikan suhu tidak hanya dirasakan di tempat kita, namun juga di daerah kutub. Fakta bahwa telah banyak gletser mencair akibat kenaikan suhu tersebut sehingga semakin berkurangnya habitat asli biota kutub. Ya, baik sekali ya dari Mia ya. Itu salah satu simpulan dari dampak pemanasan global. Terus ada yang ingin menambahkan nggak? Saya Pak. Kita mau? Ya, silakan kita. Saya ingin menambahkan simpulannya. Kita sebagai manusia patut mengupayakan penanggulangan dampak pemanasan global. Dalam skala kecil, kita bijak dalam menggunakan vakum atau kendaraan bermotor. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan aktivitas menanam pohon di lingkungan kita. Ya, itu baik sekali ya, dua simpulan yang sudah baik, ada dampaknya dan upaya penanggulangannya. Nah, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan lagi sekali? Cukup ya? Ya, bagus sekali ya. Karena kita tahu bahwa ada peribahasa kalau diam itu adalah emas ya. Kenapa ya? Sebelum itu Bapak juga ingin menambahkan kepada kalian, ingat ya kalian kerjakan soalnya di Google KS untuk memperdalam ilmu kalian. Ya, selain itu untuk yang mengenai akhir ini Bapak ingin bertanya kepada kalian untuk soal pengayaan di rumah tentunya ya. Kalian pastinya tahu bahwa pemanasan global itu bisa disebabkan oleh gas CO2. Nah, tapi kita juga merasakan bahwa keadaan panas saat sebelum terjadi hujan, benar nggak? Pas mendung sekali kita merasakan panas, benar kan? Nah, setelah hujan baru kita merasa lebih sejuk. Hal ini karena adanya yang namanya siklus uap air. Siklus uap air itu membendung radiasi atau panas cahaya matahari. Yang itulah yang menyebabkan terjadinya pemanasan. Tapi kira-kira menurut kalian itu pemanasan global atau enggak? Enggak? Ya? Ya? Oh, masih beda-beda jawabannya ya. Jangan apa, nanti kalian coba kaji di rumah kembali. Yang terakhir, untuk penghargaan pada kelompoknya siapa yang terbaik kira-kira ya? Kalau dari penilaian yang terbaik adalah kelompoknya Mia dan Gita. Yang siap plus buat kelompoknya Mia dan Gita. Untuk penghargaannya, karena ini materinya sudah hampir selesai, kita ngadain ulangan dulu, baru Bapak berikan penghargaannya ya di minggu depan. Dah. Jadi untuk sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing seperti di kelas tadi, biar rapi karena selanjutnya ini kalian akan istirahat, baru melanjutkan pelajaran yang lain. Untuk materi selanjutnya ingat nih, kalian minggu depan itu akan mengadakan ulangan harian pada pemanasan global. Kalian ingat belajar di rumah, persiapkan diri kalian agar bisa menjawab dengan baik. Ya? Ya. Udah siap?